Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Airin Nas. Makasih buat teman-teman yang udah ngikutin cerita aku sampai sejauh ini. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan dihidupkan loncengnya ya, supaya setiap aku upload cerita yang terbaru, kalian dapat notifikasinya. Ku kembalikan uangmu mas, bagian 40. Prof. Hamdan. Mas, ibu pingsan, sepertinya sakit. Ambar panik dan masuk begitu saja. Aku sedang di kamar dengan kekasihku Lia. Matanya membulat melihat aku dan Lia sedang bermesraan. Apa sih kamu masuk rumah orang seenaknya? Nyelenong lagi, bentakku padanya. Ambar terlihat pias, apalagi melihat pemandangan aku dengan Lia. Ternyata apa yang dikatakan Yuni bukan sekedar gosip belaka. Mas, kamu ngapain di kamar segala dengan Mbak Lia? Tanyanya. Bukan urusan kamu, kataku. Aku mengelus lengan Lia agar dia tak takut. Ibu sakit mas, sebaiknya lihat dulu. Kamu juga harus hati-hati mas. Yuni punya bukti kamu selingkuh melalui kamera pengawas, katanya memperingatkan aku. Aku sudah membuang kamera yang dipasangnya. Kenapa lagi dengan ibu? Kamu panggil bapak, ucapku ke Ambar. Aku sudah hubungi. Bapak katanya segera pulang, ucap Ambar lagi. Dia melirik Lia dengan sinis. Ya sudah, nanti kami datang ke sana, kamu tunggu saja. Ambar berlalu setelah mendengar ucapanku. Aku bergegas memakai pakaianku. Belum sempat memadu kasih sudah diganggu. Mas, apa yang terjadi? Tanya Lia manja. Tak ada, kita lihat ibuku sebentar, perintahku. Lia cemberut dan tak bergeming. Ada apa sayang? Tanyaku merayunya. Kapan kau akan menikahi aku? Aku bosan kita seperti ini terus. Kapan kau bercerai dari istrimu itu? Sergahnya. Aku menghembuskan napas panjang. Andai saja Yuni gak punya bukti, pasti aku dan ibu akan dapat uang banyak. Tetapi kenyataannya dia punya berbagai bukti perselingkuhanku, sehingga aku harus mengubur dalam-dalam uang Yuni. Aku akan memikirkan rencana lebih lanjut untuk menghancurkan Yuni yang sudah menghancurkanku. Aku sebentar lagi akan bercerai dengan Yuni. Aku harap kamu sabar Lia. Kita akan menikah secepatnya. Aku mengelus rambutnya agar dia senang. Sebenarnya aku ingin begini-begini saja, karena menikah itu repot menurutku. Tetapi tak mungkin aku putuskan dia begitu saja setelah dia aku tiduri. Aku pegang janji kamu. Aku ingin pernikahan yang mewah ya. Aku hanya mengangguk saja asalkan dia senang. Padahal aku juga gak ada uang. Uangku sudah dipakai bapak buat menutupi dana korupsinya, serta menggadaikan rumah ibu juga. Bila gak dilunasi maka ibu dan Ambar tidak akan punya tempat tinggal. Aku mendesah memikirkan persoalanku. Mengapa hidupku serumit ini? Setelah berpisah dari Yuni, kehidupanku kacau. Wanita itu pasti mendoakan aku yang bukan-bukan. Ya sudah, kita ke rumah lihat ibu dulu, kataku ke Lia. Dia mengikuti aku. Sampailah kami di rumah ibu. Kami bergegas ke dalam. Ibu sepertinya sudah sadar. Dia sedang minum air yang diberikan Ambar. Bapak belum datang? Tanyaku. Ambar hanya menggelengkan kepalanya. Sudah kamu hubungi lagi? Tanyaku lagi. Sudah mas, katanya sedang di jalan, kata Ambar. Dia membaringkan ibu di tempat tidur setelah ibu selesai minum. Aku mendekati bersama Lia. Ibu kenapa? Tanyaku memegang tangannya. Ibu melirik Lia di belakangku. Jadi kamu memang menjalin hubungan dengan Lia? Tanya ibu dengan gusar. Iya bu. Bodoh sekali kamu, karena ulah bodohmu, kita jadi gak ada kesempatan mendapatkan uang Yuni.
Sekarang bagaimana? Bapak seakan lari dari tanggung jawab dan beralasan bersembunyi. Entah di mana dia sekarang. Ibu mencebik padaku dan dia menghentakkan badannya. Bapak sering keluar rumah sudah sejak dulu, sekitar 10 tahun yang lalu. Dia beralasan ada tugas dari desa sebelah dan dia harus urus. Kami tak terlalu mempermasalahkan karena kami semua di rumah ini sibuk. Aku saat itu sudah bekerja dan sibuk dengan duniaku. Usiaku saat itu 24 tahun. Tak ambil pusing apa yang dilakukan bapak. Ambar berbeda usia 13 tahun dari aku. Dia masih SMP saat itu, sedangkan ibu sibuk dengan berbagai kegiatan sosialitanya. Sabar saja Bu, bapak mungkin sedang berusaha mencari dana, kataku. Bagaimana bisa sabar kalau sebentar lagi akan jatuh tempo? Bagaimana kalau bapak tidak bisa melunasi ini? Bagaimana? Serga ibu. Semua karena kamu Hamdan, ibu menunjukku dan dia marah padaku. Dia berusaha bangun. Kenapa ibu malah menyalahkan aku? Aku tak terima ibu menyalahkan aku seperti ini. Tentu saja, kalau kamu gak selingkuh maka Yuni gak akan lari dari kamu. Ibu menunjuk wajahku dan sambil melihat Lia. Wanita itu merasa tak enak karena disalahkan. Aku selingkuh karena dia juga jadi istri gak becus Bu. Udahlah gak perlu nyalahkan aku, kataku ke ibu. Mas sebaiknya saya pulang dulu ya, kata Lia tak enak. Lia, aku mengejarnya. Hamdan, ibu memanggilku seakan tak setuju aku mengejar Lia. Aku tetap mengejar Lia sampai kami di teras. Wanita itu menangis, aku langsung memeluknya. Kenapa kamu menangis? Ibumu tidak setuju dengan hubungan kita, katanya dengan tersenduh. Aku menghela napas. Aku harus membujuknya. Aku tak mau kehilangan Lia, wanita yang bekerja. Karena sulit menjadi wanita bekerja yang akan menjadi istriku, ujung-ujungnya sama seperti Yuni, terlalu banyak menuntut kebutuhan rumah tangga. Walaupun aku salah juga gak peduli padanya, ternyata Yuni mantan TKW yang punya uang banyak. Coba aku tahu, pasti seluruh uangnya akan kukuasai. Aku sudah memberi banyak untuk Lia, saatnya dia akan membalasnya jika menjadi istriku. Uangnya akan kukuasai karena dia bekerja dan pasti banyak uang. Aku gak boleh bodoh menghadapinya seperti aku menghadapi Yuni. Jangan kau pikirkan dia stres. Ibu bingung karena bapak kami dalam kasus penggelapan uang dan rumahnya sedang dalam masalah, kataku padanya. Terus bagaimana hubungan kita? Tetap berlanjut, sekarang kamu pulang saja dulu. Aku akan selesaikan masalah dengan ibu. Biar segera selesai secepatnya, pintaku padanya. Dia sepertinya paham. Aku mengucup pipinya sebelum dia pulang. Aku kembali ke kamar ibu. Dia masih menatapku dengan marah. Aku duduk di sebelahnya. Dia sudah pulang? Tanya ibu ketus. Sudah. Bagaimana ini Hamdan? Uang Yuni gak dapat. Jadi dengan cara apa membayar hutang ke bank? Ibu terlihat lesu dan bertanya lagi masalah tadi. Aku gak tahu Bu, bukankah masalah ini bapak yang menciptakan? Mengapa aku yang harus menanggungnya? Uangku juga sudah aku berikan pada kalian dan aku gak punya apa-apa lagi, kataku protes ke ibu. Kamu juga gak bisa menahan diri, apalagi ada video mesum kamu dengan Lia. Bodoh kamu. Harta Yuni bisa kita ambil, sekarang semuanya kacau karena salah kamu. Ibu kembali mengulang kata tadi untuk menyalahkan aku. Kenapa ibu selalu menyalahkan aku? Aku tahu bersalah, namun Yuni juga salah gak memenuhi kebutuhan aku. Wajar kalau aku cari mainan baru di luar, apalagi dia gak memuaskanku. Berhentilah Bu untuk saling menyalahkan. Semua sudah terjadi sekarang, bagaimana agar rumah ini gak disita? Ambar menimpali. Aku hanya diam saja, aku juga gak tahu bagaimana. Kamu pinjam saja uang Lia pacar kamu Hamdan. Minta uang sama dia buat ngelunasi rumah ibu, berkata seenaknya. Gak bisa Bu, gak gampang melakukan itu, dia pasti lari dari aku. Susah payah aku merayunya untuk dijadikan istri nantinya supaya aku juga bisa hidup enak karena kami sama-sama kerja, kataku gak setuju. Terus bagaimana? Ibu gak mau kehilangan rumah ini, kata ibu ketus. Apa rencana kamu Mas? Tanya Ambar.
Aku berencana menikahi Lia karena dia sudah menuntutku. Setelah resmi cerai dari Yuni, aku akan segera menikahinya, kataku pada mereka. Buat apa harusnya kamu cari bos? Biar kamu bisa menguasai hartanya. Lia cuma pegawai negeri biasa dan kita butuh harta, Hamdan. Carilah wanita seperti Yuni yang punya banyak uang. Ibu ingin hidup enak. Ibu gak mau terlantar setelah kehilangan rumah. Gaji pegawai negeri itu kecil seperti bapakmu, dan kalau nggak korupsi kita nggak dapat apapun. Bentak ibu tak setuju dan mengutarakan pendapatnya. Ibu bicara apa sih? Dikira gampang cari wanita kaya. Dia nggak mau sama aku, Bu. Syukur Lia mau sama aku dan dia kerja kantoran. Jadi nggak akan nyusahin aku kayak Yuni yang berpura-pura miskin padahal punya duit. Ya sudah Mas, kalau kamu nantinya menikah sama dia, usahakan uang Lia kamu kuasai. Kamu harus ngatur dia dan gaji dia sama kamu bila perlu. Kamu kasih kebutuhan dia saja seperti Yuni. Ambar berpendapat. Ibu hanya diam saja. Ibu tampak berpikir. Ibu rasa itu juga baik daripada dapat istri gak kerja dan gak berguna. Kalau perlu, kamu tekan Lia agar uangnya bisa kita kuasai, sergah ibu. Aku hanya mengembuskan napas gusarku merasa gak setuju. Tetapi berdebat juga percuma. Lia bisa saja lari seperti Yuni kalau secepat itu aku tekan. Belum 2 hari jadi istri, dia gak akan kerasan. Setidaknya aku harus perlahan melakukannya. Ibu dan adikku benar-benar keterlaluan menganggap segalanya semudah itu. Ibu, sergah bapak yang sudah pulang. Dia di ambang pintu kamar. Bapak masuk begitu saja. Bapak dari mana? Tanya ibu ketus. Kata Ambar ibu pingsan. Ada masalah apa, Bu? Bapak mendekati ibu dan aku menggeser diriku sedikit menjauh. Pak, mengapa baju bapak ada bau parfum wanita? Tanya ibu mengendus pakaian bapak. Bersambung. Makasih ya teman-teman udah meluangkan waktu membaca novel aku. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.